semuanya, jumpa kembali dengan Bu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video dari Garuda, Gerakan Guru Cerdas, tentang model pembelajaran yang bisa kita lakukan selama pembelajaran jarak jauh ini. Yang akan saya tawarkan adalah PJBL, Project Based Learning, yaitu salah satu alternatif model pembelajaran yang bisa membuat anak menjadi lebih menyenangkan, ya, lebih fun, lebih kreatif, bisa bekerja sama dengan orang lain dan menghasilkan suatu proyek atau produk tertentu. Anda penasaran? Yuk kita lihat. Kendala di awal itu yang pertama, belajar saat PJJ terutama lebih dari hampir 2 tahun ini dengan banyak mata pelajaran membuat anak itu bosan karena otomatis tugasnya banyak, ada penilaian hariannya juga banyak, ya. Itu kendala awalnya yang pertama. Yang kedua, anak cenderung suka kerja mandiri daripada kerja kelompok karena mereka tidak bertemu langsung dengan teman-temannya sehingga kepedulian dengan sesamanya kurang. Dan yang ketiga, mapel tidak terintegrasi dengan yang lain, guru peduli dengan mapelnya pribadi. Ini kendala di awal yang kami alami di sekolah kami, ya. Kemudian ada harapan kedepannya itu ingin diraihnya itu yang pertama, gimana sih belajar PJJ itu harus menyenangkan, interaktif, kemudian fun, jadi anaknya senang. Dan kedua, PJJ tidak menghalangi kerjasama anak dengan teman-temannya, tapi harus membuat lebih peduli satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa nggak sih antar guru mata pelajaran itu bekerja sama membentuk suatu kegiatan belajar bersama yang menyenangkan, ya, ini yang kami pikirkan sehingga dalam acuannya kami mengarah ke salah satu model pembelajaran yang kami sebut sebagai PJBL kolaborasi. Mengapa disebut proyek 1? Karena di sekolah kami pada semester genap ini ada 2 proyek karena ada 10 mapel, jadi terbagi 5 mapel di awal untuk proyek 1 dan 5 mapel di akhir untuk proyek 2. Mengapa disebut PJBL? Jadi model PJBL atau Project Based Learning ini menghadapkan kita pada konsekuensi di mana peserta didik itu menghadapi permasalahan konkret, kemudian mencari solusinya, ya, kemudian mengerjakan proyek itu dengan tim, ya, jadi secara bersama-sama. Jadi intinya bagaimana anak bekerja kelompok, tapi di saat mereka bisanya hanya lewat online, tetapi bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah, ya. Jadi pada PJBL ini peserta didik tidak hanya memahami konten, tapi juga menumbuhkan keterampilan, ya, pada peserta didik bagaimana berperan dalam masyarakat. Kemudian keterampilan itu antara lain mengkomunikasikan atau presentasi, memanajemen organisasi dan waktunya, kemudian keterampilan meneliti dan menyelidiki, kemudian ada penilaian diri dan refleksi, kemudian partisipasi kelompok, dan paling akhir adalah pemikiran kritis, ya. Proyek 1 PJBL kolaborasi ini untuk proyek yang kami ikuti yang pertama itu mengkolaborasikan 5 mapel IPS sebagai mapel utama atau tema utamanya diusung dari IPS, kemudian IPA, matematika, kemudian bahasa Indonesia dan prakarya, ya. Secara garis besar mungkin bingung ya menggabungkan 5 mapel ini menjadi satu proyek, tapi dalam perjalanan waktu semua itu dapat kami lalui. Ya, langkah PJBL kolaborasi ini menggunakan waktu efektif 5 minggu dari minggu kedua Januari sampai minggu kedua Februari. Kemudian ada 8 langkah yang kami kerjakan bersama dengan anak-anak dan Bapak Ibu guru pengampu mapel kolaborasi. Yang pertama koordinasi guru, kemudian ada proposal PJBL, kemudian ada sosialisasi ke anak, ada jadwal yang disampaikan ke anak, ada mekanisme kerja kelompok, ada waktu konsultasi dengan guru, kemudian persiapan penilaian dan penilaiannya, ya, persiapan dan penilaiannya, kemudian satu lagi ada evaluasi. Ya, ini guru yang tergabung dari 5 mapel, kemudian ini proposal yang kami buat.
Kemudian ini tampilan untuk sosialisasi. Di sini memuat driving question. Ya, driving question itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memandu agar bisa mengkolaborasikan 5 mapel. Jadi kami di sini berpegang pada atau driving question utamanya yaitu pada menelaah atau berpikir kritis tentang bagaimana sih kegiatan perekonomian di negara ASEAN, ya, karena tadi IPS sebagai mata pelajaran kunci utamanya, ya, yang kami bentuk dalam sebuah proyek namanya buletin. Jadi proyek utama kami adalah sebuah buletin atau majalah kecil, ya, tentang kegiatan perekonomian negara ASEAN. Ya, jadi yang kami sosialisasikan itu kami sepakati, kemudian dalam proposal kami tuangkan dalam bentuk PowerPoint, disosialisasikan ke anak termasuk schedule time yang sudah ada. Oke, ini schedule time-nya, jadi waktu dari minggu kedua Januari sampai dengan minggu kedua Februari. Kemudian ada mekanisme konsultasi, kemudian di sini tidak kalah pentingnya yaitu rubrik penilaian keterampilan dan sikap. Jadi anak-anak tahu kami sosialisasikan mana yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru pengampu dari 5 mapel. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari sosialisasi atau dokumentasi sosialisasi PJBL proyek 1 untuk salah satu kelas 8. Kemudian ya, ini bentuk dari kerjasama kelompok yang memang kami pandu atau mereka harus melaporkan. Jadi kami mempunyai Google Drive sendiri yang memuat mereka kapan konsultasi, dokumentasi yang dikirimkan. Kemudian ini konsultasi dengan guru. Kami bisa bersama-sama 5 guru atau hanya 1-2 guru untuk mencermati apa sih yang mereka buat dalam buletin mereka. Jadi mereka tidak berjalan sendiri, tapi ada koordinasi dengan Bapak Ibu guru pengampu mapel. Jadi kami mewajibkan anak-anak untuk jika itu 5 mapel berarti harus juga berkonsultasi 5 mapel. Dan itu mempunyai penilaian tersendiri. Ya, ini penilaian saat proses PJBL. Jadi satu hari itu untuk satu kelas itu ada 4 buletin yang tercetak. Ya, kemudian ini hasil akhirnya ada 24 buletin yang disetorkan ke sekolah. Jadi selain dalam bentuk digital, ya, anak-anak juga membuat dalam bentuk fisik. Jadi buletin fisik yang dikirimkan ke sekolah melalui protokol kesehatan diterima oleh satpam, kemudian diterima oleh guru pengampu. Ya, kemudian setelah kegiatan penilaian ini berlangsung, kemudian setelah produk dikirimkan, anak-anak juga mengikuti kegiatan namanya evaluasi kerja kelompok PJBL. Mereka sama-sama mengevaluasi dalam kelompoknya secara virtual, tetap diamati oleh Bapak Ibu guru pendamping, apa sih yang menjadi target mereka selama PJBL, tercapai atau tidak, kemudian apa yang mereka rasakan selama evaluasi kerja kelompok PJBL. Ya. Ini salah satu bentuk pelaksanaan presentasi kelompok PJBL. Ada Tisha, nggak kedengeran, ya apa-apa. Valeri, Ada. Oke Bu, udah lengkap. Griska, tolong share screen-nya ya. Griska, share screen. Hai, Mimiga Kaibigani Pakilala, saking Angfania Teola, mentor grup Dalawa. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Fania Teola, aku dari kelas 8 Conviction, aku mentor grup 2. Aku dan teman-teman grupku telah membuat buletin yang bernama Theophilina. Apa sih itu Theophilina? Theophilina adalah kependekan dari The Economy of Filipina and Indonesia. Jadi kami mengangkat judul ini karena menurut kami judul dari buletin ini sangat berpegang erat dengan isi dari buletin kami yang membahas tentang kegiatan perekonomian di negara Filipina dan di negara Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum kami membahas isinya, mari kita berkenalan dulu. Hai, aku si Griska. Kenalin, nama aku Griska, nomor absen 1. Hai, aku si Vivia. Hai, nama saya Vivia. Hai, aku si Viri. Perkenalkan, nama saya Maria Fizia dan kelas 8 Conviction nomor absen 16. Hai, aku si Kristo. Halo, nama saya Kristo. Halo, aku si Valerie. Halo,
Nama saya Valeri. Perkenalkan, nama saya Made, dapat conviction nomor absen 15. Letak astronomis dan geografis wilayah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara 10 negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara anggota, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Berikut ini ditampilkan peta ASEAN. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kegiatan itu dilakukan dengan saling melakukan pertukaran. Dalam bidang ekonomi, Filipina dan Indonesia sama-sama bertumpu pada sektor primer. Mengingat kedua negara ini adalah negara agraris. Ini adalah bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Negara pertama yaitu Indonesia. Indonesia bentuk negaranya yaitu Republik Presidensial. SMP Tarakanita 4 untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan berbagai cara selain belajar dengan tekun. Contohnya dengan memajukan produk lokal dengan membeli dan memakai produk lokal tersebut. Jadi produk lokal itu ada banyak rupanya, ada berupa kain, kopi, dan juga sepatu, dan masih banyak lagi. Di sini kami ingin menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus menggunakan produk lokal agar dapat maju dan juga dapat bersaing di pasar internasional. Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang terletak di 5 derajat LU sampai 21 derajat LS dan 117 derajat BT sampai 121 derajat BT. Filipina merupakan salah satu negara yang tidak dilewati garis ekuator loh. Walaupun tidak dilewati garis ekuator, Filipina beriklim tropis. Iklim yang dimiliki oleh Filipina membuat Filipina memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini bukan hanya karena iklim tropis yang Dibatasi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di sebelah barat. Curah hujan di Indonesia mempengaruhi keadaan suhu di Indonesia. Karena curah hujan yang tinggi, Indonesia mempunyai suhu yang rendah. Namun suhu tersebut hanya terdapat di beberapa wilayah yang merupakan dataran tinggi. Bagaimana dengan wilayah yang berada di dataran rendah? Mari perhatikan grafik yang berikut ini. Ini adalah grafik rata-rata suhu di salah satu dataran rendah di Indonesia, yakni Jakarta. Dari grafik tersebut, kita mengetahui bahwa Indonesia atau Jakarta memiliki rata-rata suhu yang tinggi. Bagaimana dengan tekanan udaranya? Karena setiap bulannya suhu udara semakin naik, maka molekul-molekul udara mengembang. Mengalami peningkatan yang drastis cukup tinggi, yakni PBD-nya mencapai 1042 triliun US dollars. Cukup tinggi bukan? Nah, jadi teman-teman di sini kita dapat mengetahui atau mengambil kesimpulan bahwa pada 2010 sampai 2016 maka menurut saya Indonesia bisa mengembangkan pada bidang-bidang tersebut. Saya pembelajaran PJWL ini sangat Masuk kelompok ini karena semua anggotanya bisa bekerja sama untuk mengerjakan tugasnya. Kesan saya adalah saya senang karena dengan PJBL ini kita bisa menerapkan beberapa nilai Tarakanita, yaitu creativity dan community. Kebijakan ini sangatlah masif, tapi dapat bekerja sama membuat dan juga ada juga pedagang-pedagang yang atau perajin-perajin yang membuat rajutan seorangnya Bu. Ya, makanya tadi saya Selain mendokumentasikan tentang buletin yang mereka buat, produk PJBL-nya, kami juga menyarankan anak-anak untuk memberikan kesan-pesan mereka selama mengikuti kegiatan PJBL. Berikut salah satunya. Kerja kelompok untuk PJBL adalah teman-temannya seru dan asik untuk diajak kerjasama. Jadi kayak nggak canggung gitu. Terus mau saling berbagi tugas. Mentornya juga tegas dan bertanggung jawab. Jadi dia mau ngebantuin kalau kita ada kesulitan ngerjain tugas kita. Sampai kita paham, terus kita bisa nyelesain tugas kita. Terus proses kerjanya juga cepat. Jadi proyek ini bisa kita selesaikan dengan tepat waktu dan dengan baik juga. Terima kasih. Kesan saya dengan kerja kelompok ini adalah bisa mengerjakan tugas bersama teman-teman. Kesan saya selama KKM ini adalah saya memiliki kesulitan karena saya tidak kelompok. Kesan saya selama PJBL adalah saya senang karena anggotanya bisa diajak bekerja sama dan dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Kesan saya selama PJBL adalah saya dapat meningkatkan kreativitas saya. Selain itu, di PJBL ini komunikasi antar anggota kelompok itu sangat penting. Dan selama PJBL, menurut saya cukup menyenangkan. Kesan saya selama bekerja kelompok untuk tugas
tugas PJBL adalah saya merasa senang karena saya bisa lebih berkomunikasi dengan teman-teman sekelas. Kesan saya selama PJBL ini adalah belajar bekerja sama tim dan belajar mempercayai satu sama lain sebagai tim. Penutup, setiap hari baru adalah karunia Tuhan, namun cara hidup kita sehari-harilah yang merupakan persembahan kita baginya. Di bagian penutup ini saya ingin menggarisbawahi bahwa anak-anak itu tidak bisa berjalan tanpa bimbingan kita. Jadi kita bersama-sama bergandengan tangan dengan anak-anak untuk menyelesaikan proyek PJBL ini. Jadi do the best and God will do the rest. Jadi kita mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak, anak-anak pun berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian juga adanya sebuah komitmen untuk mau bekerja sama, aware satu sama lain. Ini yang ditekankan dari awal hingga akhir, sehingga keseluruhan proyek ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sama-sama peduli, kemudian sama-sama diselesaikan jika ada kendala. Ya, Bapak Ibu, belajar itu wajib. Belajar itu harus. Hanya bagaimana belajar itu menjadi menyenangkan. Nah, itu ada di tangan kita, Bapak Ibu guru cerdas semuanya. Mari membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Terima kasih sudah mau menonton untuk video saya kali ini. Nah, bagaimana sudah menyaksikan dari video pelajaran yang sudah kami langsungkan di sekolah kami tentang PJBL. Bagaimana anak-anak menjadi kreatif, bekerja sama dalam kelompok, kemudian menggunakan segala kemampuannya untuk membentuk suatu produk. 5 pelajaran dijadikan dalam satu proyek. Kemudian anak-anak bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa mewadahi dari 5 proyek tersebut. Ya, silakan untuk dicoba karena ini bagus. Ya, salam sehat untuk semuanya. Salam guru cerdas. Terima kasih.